Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Amsyawaldeko, NIM 21089125 dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen sport industri olahraga. Yang materinya akan saya bacakan yaitu pengertian industri. Industri olahraga adalah sekelompok perusahaan yang bisa menghasilkan sebuah produk yang dapat saling menggantikan antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Sahan, industri adalah bagian dari sebuah proses yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi sehingga menjadi sebuah barang yang baru yang memiliki nilai lebih bagi keuntungan masyarakat. Sedangkan menurut Wirasti dan Natalia, industri olahraga diartikan sebagai pengelolaan barang setengah jadi menjadi barang yang telah jadi sehingga dapat mendatangkan sebuah keuntungan bagi pelaksananya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis industri. Yang pertama, industri berdasarkan bahan baku, yaitu industri berdasarkan bahan baku yaitu bahan baku yang dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu industri ekstraktif, industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Industri non-ekstraktif, industri bahan baku yang dapat dari tempat lain selain dalam alam sekitar atau dari industri lain. Industri non-aktif dibedakan menjadi tiga, yaitu industri reproduksi, yaitu yang mengambil bahan baku dari hasil alam tapi selalu melakukan pemulihan kembali. Yang kedua, industri fasilitas, yaitu industri yang produk utamanya berbentuk jasa yang kemudian dijual kepada para konsumen. Industri kualitatif, industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Yang ketiga, industri manufaktur, yaitu berasal dari dua kata bahasa Latin, manus dan faktur. Manus berarti tantangan adalah mengerjakan, jadi manufaktur adalah proses pembuatan produksi yang dikerjakan dengan menggunakan tangan. Yang kedua adalah jenis industri berdasarkan tenaga kerja. Jenis industri berdasarkan tenaga kerja dibedakan menjadi 4 antara lain, yaitu industri rumah tangga, industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya antara 1 sampai dengan 4 orang. Yang B, industri kecil, yaitu industri yang jumlah karyawan atau tenaga kerjanya sampai 5 sampai 19 orang. Yang C, industri sedang atau industri menengah, yaitu industri yang jumlah karyawannya atau tenaga kerjanya antara 20 sampai dengan 99 orang. Yang D, industri besar, yaitu industri yang jumlah karyawannya atau tenaga kerjanya antara 100 orang bahkan lebih. Yang ketiga, ada jenis industri berdasarkan departemen perindustrian. Berdasarkan industri departemen dibedakan menjadi 4 antara lain, yaitu A, industri kimia dasar, contohnya industri semen, obat-obatan, pupuk, kertas, ban, dan bagiannya. Yang B, industri mesin atau logam dasar, contohnya industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, industri teknik steel, mesin baja, dan komunikasi. Yang C, industri kecil, contohnya industri roti, makanan ringan, es, minyak goreng, dan sebagainya. Yang D, aneka industri, contohnya industri pakaian, industri makanan, dan minuman. Yang keempat, ada jenis industri berdasarkan bahan mentah. Industri berdasarkan bahan mentah dibedakan menjadi 2, yaitu A, industri agraris, merupakan jenis industri yang mengelola bahan mentah menjadi hasil pertanian.
Contoh industrinya minyak goreng, teh, gula, dan kopi. Yang B, industri non-agraris merupakan jenis industri yang pengelolaan bahan mentahnya dan hasilnya pertambangan. Contohnya industri besi, baja, dan semen. Yang kelima, ada jenis industri berdasarkan proses reproduksinya, yaitu A, industri merupakan jenis yang dalam tahap produksinya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi sebuah barang setengah jadi. Contoh industrinya adalah seng, lembaran karet, dan batangan. Yang B, industri hilir merupakan jenis industri yang dalam tahap produksinya mengolah barang setengah jadi menjadi bahan jadi atau siap pakai. Contohnya industri garmen, sepatu, dan kendaraan. Selanjutnya yaitu materi tentang industri olahraga. Industri olahraga didefinisikan oleh Vliedek dan Miller tahun 1994, yaitu semua produk, barang, jasa, tempat, orang-orang, dan dasar pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan yang berkaitan dengan olahraga, yaitu dalam buku Krisdianto tahun 2012 mengatakan bahwa olahraga tidak hanya bisnis besar saja. Olahraga adalah salah satu dari industri yang tercepat bertumbuhnya karena berhubungan dengan aspek ekonomi, media, pakaian, makanan, dan periklanan. Olahraga ada di mana-mana dan dibarengi dengan suatu bunyi dering mesin kasir uang dan tidak putus-putusnya. Sedangkan menurut Muthohir tahun 2003, industri olahraga adalah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan barang dan jasa yang berkaitan dengan peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam aktivitas olahraga, kompetisi olahraga, pelatih, peserta olahraga baik produksi nyata maupun tidak nyata. Selanjutnya materi yaitu bentuk industri olahraga. Bentuk industri olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi kejuaraan nasional dan internasional, pekan olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional, promosi, ekshibisi, dan festival olahraga atau kenalan layanan informasi dan konsultasi olahraga. Ciri khas industri olahraga adalah menyatukan antara kepentingan ekonomi dan bisnis tersebut dengan presentasi di dalam olahraga sendiri. Kesimpulannya yaitu sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena sektor industri olahraga mempunyai peranan yang mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat karya. Pertumbuhan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejalan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur. Jika pertumbuhan industri melambat, maka berdampak dapat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hal ini dapat dipahami karena sektor industri merupakan kontributor paling besar terhadap perekonomian. Kementerian Keindustrian menetapkan target pertumbuhan industri merupakan non-migas pada tahun 2018 sekitar 5,67%, di mana angka tersebut lebih baik dari realisasi pertumbuhan pada 2017. Optimasi peningkatan pertumbuhan industri tersebut seharusnya disertai dengan kerjasama dengan menetapkan beberapa rencana aksi untuk mencapai target pertumbuhan industri dan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas. Rencana aksi menurut Menteri Perindustrian Airlangga Harto yang dilakukan dengan itu perindustrian pertumbuhan yang sangat cepat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.